lagi dengan aku Yani Kim dan Tuang Takut. Takut. Dan Gary. Buat kalian yang udah nonton video sebelumnya tentang salah satu tenaga kerja Indonesia yang kalau pakai baju serba branded, kali ini terusan cerita tentang kisahnya si Gary selama di Korea. Dia katanya mau berbagi cerita, salah satu cerita yang buat aku sih sebenarnya cukup menginspirasi ya buat mereka yang nonton. Oke, katanya Gary mau cerita tentang bagaimana caranya naik haji di Korea gitu guys. Jadi guys, si Gary ini ternyata dia sudah naik haji. Kapan dia naik hajinya? Agustus tahun 2019. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Dan yang bantu minta izin siapa? Harus nyebut. Harus Kak Yani yang bantuin minta izin gitu. Ya, waktu surat itu izin dari pabrik lah. Iya, waktu itu si Gary kebetulan kan dia bilang ke aku, katanya Kak aku mau naik haji, tapi kan seperti yang kakak tahu atau yang di Korea kalau kontrak kerja dengan visa E9 itu nggak bisa ngambil cuti lama kecuali cutinya pulang ke Indonesia gitu kan. Waktu itu sempat gak dapet izin, terus aku ya bantuin Gary dan alhamdulillah berhasil, akhirnya dia bisa naik haji sesuai dengan mimpinya dia, mumpung di Korea kan ya, karena kalau di Korea bener gak sih kalau naik haji itu lebih mudah dibandingin naik haji melalui Indonesia? Betul. Jadi kalau di Korea itu Kak, setiap tahun misalnya kita bayar cash langsung berangkat tuh tahun itu. Jadi tahun itu bayar, tahun itu juga bisa berangkat gitu? Langsung. Bedanya sama Indonesia kan kita bayar 45 juta nih, tapi ada daftar antrian sekitar 5 sampai 10 tahun. Kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Karena kuotanya Indonesia tuh banyak kan, dan mayoritas kan penduduknya Muslim Indonesia. Iya, betul. Sedangkan kalau Korea itu kan Muslimnya tuh minoritas, jadi kuotanya banyak, yang berangkat nggak ada, malahan kebalikan. Yang berangkat nggak ada. Justru yang berangkat rata-rata dari luar negeri sengaja biar mudah ya. Betul. Biar mudah berangkat haji, dia sengaja ke Korea. Ke Korea dulu. Ke Korea gitu. Ada nggak sih orang-orang yang sengaja dari Indonesia datang ke Korea cuman pengen biar bisa cepat naik haji? Kan sebenarnya kalau cuman datang terus tiba-tiba daftar haji kan kayaknya nggak bakalan diterima. Itu pasti ada syarat-syarat tertentu kan, tahu nggak syarat-syaratnya? Syaratnya ber-KTP Korea tentunya. Punya alian. Oke. Punya kayak kartu registrasi di Korea ya, walaupun dia bukan orang Korea. Berarti kalau seandainya dia harus punya kartu registrasi, dia minimal harus tinggal di Korea itu 3 bulanan dong. Iya, pokoknya soalnya dia punya rumah di sini atau nggak punya kontrakan gitu. Pokoknya bertempat tinggal di sini. Iya, makanya berarti dia minimal, kalau kan walaupun punya tempat tinggal kan bisa aja yang bolak-balik dengan visa multiple kan ya. Kalau visanya multiple kapan aja dia bisa bolak-balik tanpa harus punya registrasi card kan. Nah, yang menjadi pertanyaan aku berarti kalau harus ada kartu registrasi itu minimal dia harus tinggal sesuai peraturan kan, harus tinggal di Korea itu 3 bulan kan. Intinya peraturan. Terus kalau masalah biaya itu sendiri, dia lebih mahal mana, di Korea apa di Indonesia? Kalau menurut aku itu lebih murah di Korea. Oh ya? Iya, soalnya kita bayarnya tuh sekitar 7 juta won. 7 juta won berarti sekitar 75 hampir under 80 juta. Itu kita samakan dengan haji plus yang ada di Indonesia Kak. Soalnya kan haji bayar langsung berangkat. Berarti kalau yang misalnya bayarnya langsung cash misal 80 juta di Indonesia itu pun langsung berangkat ya? Iya. Enggak, kalau di Indonesia itu sekitar 200 juta kan. Iya. 250. Itu haji plus. Kalau di Korea sendiri, pokoknya bayar lunas 7 juta atau sekitar 80-an rupiah itu. Juta rupiah. Terus di tahun itu kita berangkat. Tapi kalau sesuai dengan persyaratan, maksudnya data-datanya udah lengkap gitu. Murah dan cepat. Murah dan cepat kalau mau disamakan dengan haji plus yang di Indonesia yang bayarnya justru 200 jutaan lebih. Dan nunggu loh itu. Itu juga nunggu 5 tahun. Nggak langsung berangkat juga ya? Sekitar segituan. Segitu. Kamu kok bisa punya cita-cita naik haji? Apa emang dari Indonesia kamu udah punya cita-cita kayak gitu? Atau pas di Korea ngelihat teman-teman kan selain kamu ada juga kan ya para senior pekerja Indonesia yang naik haji duluan. Dan aku tahu itu. Jadi dari Indonesia sendiri saya nggak pernah punya pikiran naik haji. Kalau cita-cita sih pasti ya, setiap umat. Cuman dari Indonesianya ke sini tuh intinya kerja, dapat uang, terus buat modal di Indonesia kan. Tapi
tapi karena lingkungan saya itu orang-orang masjid gitu kan, bisa dibilang banyak sih ada orang masjid, cuman saya setiap Sabtu Minggu tuh ke masjid buat ya nongkrong sama orang Indonesia lah intinya. Iya bisa ketemu Jadi, sama orang Indonesia. Iya. Ada orang masjid kan setiap tahun ada yang berangkat haji, meskipun 1-2 orang lah. Iya. Nah dari situ muncullah keinginan kita ada kesempatan nih haji di sini. Kalau di Indonesia kan butuh 20 tahun ngantrinya kalau reguler loh, yang 45 juta. Makanya kalau di Indonesia kan 20 tahun nunggu, dan sedangkan kita di sini cuman butuh waktu 1 tahun dan itu pun langsung lunasin. Pokoknya langsung lunas, daftar tahun ini lunas langsung berangkat ya kan. Ya gitu. Dan sedangkan kita di Korea kan kerja mampu lah buat bayar itu. Iya. Saya mikir tuh, wah ini kesempatan kapan lagi mumpung di sini gitu. Dan saya kan mindsetnya udah 5 tahun aja di sini, terus nggak kembali lagi di Korea gitu kan. Jadi seperti perlu aku kasih tahu ke teman-teman bahwa para pekerja Indonesia yang memegang visa E9 itu, E9 adalah pekerja yang di pabrik dengan kontrak 4 tahun 10 bulan plus 4 tahun 10 bulan, jadi totalnya hampir 9 tahun ya sebenarnya. Cuman kontraknya itu dibagi 2. Kontrak pertama 4 tahun 10 bulan. Kalau orang ini udah kontraknya udah habis, dia mau perpanjang, jadinya reentry itu asal pabriknya mau ngurusin ya. Mau ngurusin itu nggak apa-apa, nggak diurusin pun bisa balik lagi kan, bisa tes lagi. Cuman ya karena si Gary punya cita-cita cukup 5 tahun aja, selanjutnya ya emang sih sebaiknya gitu. Kalau emang uangnya cukup ya memang harus berkarya di Indonesia. Betul. Dan di Korea tuh kita sebenarnya semua orang yang bekerja di Korea tuh sebenarnya mempunyai kesempatan. Iya, seperti kuliah di Korea juga bisa. Ya. Haji di Korea juga bisa, tergantung orangnya aja sih, sama lingkungannya. Iya sih gitu. Didengar dari ceritanya Gary itu kesimpulannya dia bergaul di lingkungan yang baik dan benar. Untung lu gaulnya sama gue, Ger. Enggak, kalau aku sih enggak ada bangke. Maksudnya gini Kak, kalau aku sendiri ya, gue tuh merata. Jadi kumpul sama Kak Yani, kumpul sama orang masjid, kayak ya pokoknya merata lah, nggak ada yang aku pilih-pilih gitu. Iyalah, sama kayak gue dong. Gue tipenya nggak milih-milih. Tergantung kitanya yang mengatur porsinya gitu. Iya sih, betul. Gue juga punya moto sih kayak gitu. Intinya kalau misal gue gaul sama tukang parfum ya gue ikutan ke bawah wangi. Pokoknya gitulah. Nah, pasti teman-teman juga penasaran dong. Semudah itukah bisa naik haji di Korea? Terus bagaimana dengan syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya itu kira-kira sulit nggak? Kalau menurut aku sendiri syaratnya cukup mudah. Mudah banget ya? Iya. Ya kayak syarat standar lah. Seperti ini ada nih, ada syaratnya. Dia syarat-syaratnya udah dibawa nih. Gimana? Aku yang ngikutin aja Pak ya? Udah. Syarat-syaratnya pertama scan paspor. Pertama fotokopi paspor guys. Sorry karena ini data pribadi jadi harus aku tutupi. Fotokopi paspor. Terus ini hasil medical check up, medical check. Nih, pokoknya hasil medical check. Ini apa nih? Iya sama ya. Jadi gini, kalau di Korea itu ada peraturan harus lulus TBC Kak. TBC, oke, medical check. Iya TBC. TBC kalau ada penyakit TBC nggak boleh tuh masuk ke Arab Saudi. Itu yang lebih penting itu. Itu yang penting ya. Pokoknya orang ini dicek, pokoknya tidak negatif lah. Pokoknya negatif dari penyakit TBC ya. Sama kayak kalau di Korea gitu guys. Kalau mau punya restoran juga sama harus tes kesehatan. Yang paling penting adalah TBC. Kalau misalnya dia negatif dia bisa, kalau ada nggak boleh. KTP Korea, maksudnya kartu registrasi yang menunjukkan bahwa dia memang tinggal di Korea. Sorry guys, aku tutup karena ya pribadi. Terus surat keterangan izin dari perusahaan ya. Betul. Ini yang waktu itu aku bantu. Iya. Dan foto 3x4 berapa ini? Ya yang penting nyiapin sekitar aja 5 lah ya foto. Dan kalau ini apa nih Ger? Ini itu dari travelnya. Kalau kita udah melaksanakan haji di Arab Saudi baru dikasih tuh piagam dari travelnya. Dari travel sih ini kalau menurut aku sih cuman buat ini aja ya, buat punya-punyaan kali ya. Berarti syaratnya selain uang 7 juta won dibayar lunas. Pertama adalah paspor, hasil medical check up, tadi apalagi tuh foto, KTP dan surat izin dari perusahaan. Gampang banget ya, berarti standar banget ya. Standar banget. Dan ini bisa diurus sendiri ya, apalagi di Korea kan semua serba komputer, tinggal pencet aja nomor ID card kita, data-data keluar sendiri kan, tinggal print. Jadi kita tuh datang ke travelnya, nyiapin data-data tadi, yang lebih penting TBC tadi sih. Terus kita serahkan ke travelnya.
Dan dari travelnya itu yang ngurus kedutaannya Kak. Jadi paspor, pokoknya kita serahkan semua paspor, KTP ke pihak travelnya, dan travelnya yang ngeusahain biar dapat visa. Oh gitu. Jadi intinya pokoknya kalau datanya udah lengkap, uang udah ada, serahin ke travel. Urusan selanjutnya adalah orang travel ya, untuk ngurusin visa ke kedutaan Arab Saudi dan segala macam. Benar-benar mudah banget ya. Jadi kita tinggal di rumah, tinggal nunggu kabar ya, kapan berangkat gitu. Tapi kan walaupun di Korea tuh naik haji dibilang gampang, pasti ada dong waktu naik haji ini beda nggak antara Indonesia dan Korea? Kalau yang aku tahu kan di Indonesia sekitar 33 harian, 1 bulan lebih sedikit ya. Betul. Ya kurang lebih sekitar segitu ya guys. Aku nggak tahu pastinya, yang aku tahu sih 33 harian. Kalau di Korea sendiri sama nggak? 1 bulan atau gimana? Beda. Beda? Iya. Kalau di Korea itu karena kita kan sebagai pekerja ya, dan masih ada batas waktu buat libur kan. Kita kan libur, cuti gitu kan. Jadi disediain sekitar 3 minggu buat berhaji. Oh, maksudnya yang bisa dipakai untuk waktu untuk dipakai untuk naik haji itu melaksanakan 3 minggu. 3 minggu. Terus sisanya untuk istirahat. 1 bulan kan, kalau setahunnya kan pekerja Indonesia, para pekerja kan kalau dapat cuti dari perusahaan biasanya ke Indonesia itu 1 bulan. Iya, bisa ada yang kayak gitu. Seminggunya langsung pulang ke Indonesia, ada yang langsung kerja, ada. Gitu. Intinya untuk naik haji cuma 3 minggu. Sisanya terserah dia mau pulang ke Indonesia atau balik ke Korea, dia istirahat atau main atau segala macam, itu terserah. Intinya aja. Cuma 3 minggu. 3 minggu. Oh gitu. Wow. Dan perbedaannya ya, yang haji dari Indonesia sama dari Korea. Kalau haji dari Indonesia itu kebanyakan orang tua kan. Iya. Kalau dari Korea anak muda semua. Pernah ada jamaah Indonesia tanya, kamu masih muda kesini, umurku berapa gitu kan? 20-an. Ini teman-temanku 20 semua gitu. 20 tahun, muda-muda semua. Jadi saya tuh kumpul sama ibu-ibu, udah nenek-nenek gitu. Oh, pas nyampe di Arab Saudinya. Jadi kan ada namanya maktab ya. Maktab itu perkumpulan orang-orang yang melaksanakan haji. Jadi itu luas, ladang pasir yang luas, tapi ada tenda-tendanya gitu. Jadi orangnya orang tua-tua semua. Cuma yang paling muda ya dari Korea itu. Jadi penerbangan dari Korea dan dari Indonesia perbedaannya, kalau yang dari sini rata-rata udah lanjut usia. Walaupun adalah yang muda juga setengah baya ada. Tapi kalau dari Korea rata-rata anak muda 20 tahun ke atasan. Ya wajar sih, karena rata-rata kan yang tinggal di Korea yaitu pekerja atau kuliah gitu kan. Jadi ya bisa dibilang masih muda-muda. Tapi bagus sih, berarti lu benar-benar manage waktu lu selama di Korea itu dengan baik. Pertama dari cerita sebelumnya kan, video sebelumnya si Gary yang tadinya dianggap tenaga kerja yang suka menghambur-hamburkan uang dengan memakai pakaian dari kepala sampai kaki itu serba branded, ternyata di balik itu dia memang usahanya di bagian itu, just tip barang branded. Makanya dia pakai baju branded wajar, karena untungnya itu bisa dibeli untuk itu, gajinya tetap dipakai buat yang berguna. Itu salah satunya adalah bisa buat naik haji. Gitu. Tapi guys, dengan kata-kata gini bukan berarti orang-orang tuh tidak ada keinginan atau niat untuk naik haji. Tetap aja setiap orang kan kebutuhannya beda-beda ya. Yang datang ke Korea nggak semuanya gajinya itu bisa disisahkan. Kadang ada perusahaan yang mau membayari semua kebutuhan pekerja, misalnya kayak Gary nyediain asrama, makan bayar lagi nggak Ger? Makan dibayarin pabrik. Tuh kan? Ada uang makan. Ada uang. Jadi asrama dia nggak bayar, makan juga dia nggak keluar uang, asal mau makan yang ada di sini ya. Kecuali masak sendiri, dia punya keinginan untuk masak Indonesia, dia beli sendiri. Ya jelas dia punya uang lebih gitu. Tapi ada juga pabrik yang dia nggak mensupport sama sekali, jadi cuma ngasih gaji, asrama lo bayar sendiri, kontrak bayar sendiri, listrik, air, sampai makanan pun dia bayar sendiri. Jadi dia dapat gaji pun ya uangnya habis buat sehari-hari juga itu ada. Jadi nggak semua orang yang di Korea, misalnya lo punya kelebihan ini kenapa lo nggak ini nih? Jangan beranggapan kayak gitu. Sekali lagi setiap orang punya kebutuhan dan situasi yang berbeda-beda yang kita sendiri tidak tahu. Gary hanya salah satu contoh yang nasibnya dibilang baik gitu. Tapi ya memang gua akuin sih nasib lo baik. Betul. Baik. Alhamdulillah. Terus harusnya sama Gary. Semua tuh ada juga yang orang yang dikasih daya juga sih sebenarnya. Coba bayangkan kakak tuh, gue di Indonesia tuh nggak ada kepikiran haji.
Dan pas setelah di sini mungkin Allah ngasih hidayah gitu kan, bilang lu haji sekarang, kalau enggak lu tahun depan ada corona lu, makanya nggak bisa haji lagi lu. Dan sedangkan tahun depan lu habis kontrak, nggak bakalan bisa juga. Nah itu kesempatan. Betul juga sih. Mungkin Bener sih. ada kepikiran buat ke situ. Dibilang hidayah juga bisa, dibilang memang udah jalan hidup lu tuh kayak gitu, memang gitu. Jadi, siapa sih yang tahu dan kehidupannya orang lain, ya kan? Oke guys, cerita tentang pekerja Indonesia yang di Korea sampai di sini. Jadi buat aku sih, menurut aku tuh menginspirasi banget. Jadi ternyata luar dan dalamnya itu benar-benar beda banget gitu. Di luarnya kayaknya terlalu show up, kelihatannya ternyata di balik itu dia punya cerita yang menyentuh hati. Dan buat aku sih, menurut aku ini benar-benar menginspirasi banget buat yang nonton, misalnya yang nonton para pekerja Indonesia lain ya. Seperti yang aku tadi bilang, setiap orang memang punya cara hidupnya masing-masing. Tapi siapa tahu cerita dari Gary ini bisa menjadi salah satu contoh positif buat yang nonton video ini. Siapapun dia, oke guys, sampai di sini video aku. Sampai jumpa di cerita menarik aku yang lainnya. Annyeong. Makasih ya Ger ya. Sama-sama Kak, terima kasih banyak. Sukses. Yuk. Kita sekarang ada di kebun kurma dan kita langsung metik dari pohonnya langsung. Ini adalah kurma yang dikasih dan metik dari pohonnya langsung. Nah, itu orangnya yang metik dan kurmanya di atas sana. Ada yang manjat kan. Kurmanya manis sekali. Masih ngapain